Tapi menurut lo apa sih sekarang, karena kan sekarang bebas sekali ya, kita bisa lihat, bisa di-upload, udah sangat bebas sekali gitu. Ya. Apa yang memicu orang-orang yang dari kalangan elit, yang berpendidikan, yang berjabatan, yang sudah mapan gitu seharusnya, sampai akhirnya di titik yang berbicara hanya menyalahkan. Kepentingan itu aja. Yang dulunya kalau aku lihat gitu, kalau bukan karena tanggung jawab tidak mungkin dia ada di situ. Tapi begitu dia sudah di situ, kenapa akhirnya jadi hilang Ya karena tanggung kepentingan. jawabnya? Karena kepentingan. Nafsu itu. Nafsu. Nafsu itu kata lain dari segala sesuatu yang berlebihan. Contoh, kita ini kan podcast berdua ini. Nah, lo jadi hostnya keren. Ya. Tampilannya keren. Sehingga Sorry. bicara sama aku tuh nyambung. Nyambung kan? Bagus. Iya. Satu kali dibikin bagus, dua kali dibikin bagus. Lama-lama aku kecintaan sama lo tuh. Kan ujung-ujungnya tidak profesional lagi. Ya. Gitu. Hilangnya tanggung jawab tuh karena keinginan terhanyut. Asik. Pakai pelampung. Kebetulan tidak bisa berenang. Gitu. Tapi mau, aduh, jadi beruntunglah yang belum bisa berenang. Betul. Karena untuk terhanyut itu, peluang terhanyut itu dikit gitu. Hati-hati dia. Justru yang berpeluang yang sudah bisa berenang. Sindrom star. Dari susah cari duit jadi gampang. Dari tidak dihormati, semua orang menghormati, sindrom star. Dari dimanapun dia berada, dihormati, diistimewakan, di tempat duduk paling depan, dipuja-puji, sindrom star. Makanya ketika kita dipuja-puji, ketika kita diangkat-angkat, ketika kita diistimewakan, untuk menghindari sindrom star itu, ucapannya itu satu, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendak dan izinmu. Untuk menyadarkan itu tuh. Atau banyak-banyak istighfar, ya Allah aku mohon ampun. Gitu. Setelah mengaku tiada daya dan upaya, kemudian minta ampun lah. Nah itu salah satu cara untuk supaya kita jangan sindrom star gitu. Gitu. Aku sopan, lagi sopan, sederhana, bagus gitu kan. Tapi begitu terkenal kan belum tentu seperti ini nanti. Kan gitu. Masih melihat, oh ada teman di sampingku, oh ada teman di depanku, oh aku masih punya saudara, aku masih punya sahabat, kan belum ngetop. Nah begitu ngetop, karena tiap hari dipuji, diangkat, diistimewakan, dimudahkan. Nah untuk mempertahankan posisi itu, jangan sampai jadi nggak kayak gitu lagi. Akhirnya menyala-nyalakan dan akhirnya mendeklarasikan diri tanpa sadar bahwa dialah yang terbaik. Sehingga ketika sudah berpikir kayak gitu, bicaranya pasti kebablasan. Itu. Tujuannya sama kita nih. Seluruh rakyat Indonesia saya rasa ngerti dengan yang namanya Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia saya rasa ngerti dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika kan. Iya. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu beragama, apapun agamanya, dan saya rasa mengerti semua
dari setiap agama yang dia peluk. Yang membedakan itu, yang membedakan dan yang membedakan hasilnya adalah niatnya. Niatnya dalam berpancasila itu untuk apa? Kan gitu. Niatnya dalam berjabatan itu untuk apa? Kan gitu. Sebenarnya semuanya sama. Nggak ada visi misi sama semua. Tapi yang membedakan niatnya. Nah, yang membuat niatnya itu berubah dari yang seharusnya, yaitu karena sindrom star tadi. Dipuja, dipuji, diangkat, dimudahkan. Oh, kalau aku tetap di sini, berarti seumur hidupku mudah loh. Pokoknya teman-temanku jangan sampai aku turun, jangan sampai aku berubah. Gitu kan? Itu sindrom star. Ada artis yang tidak tahan jadi artis kan akhirnya sindrom star. Ada pejabat yang nggak kuat menanggung jabatannya gitu. Akhirnya hilang. Akhirnya ya jangan sampai turun gitu. Mulailah mengadu-ngadu sembarang ngomong segala ngomong. Tapi lo pernah jelaskan niat awal menentukan akhir. Ya, iya. Nah, apakah dia bisa balik lagi ke niat awalnya ketika di tengah-tengah berubah gitu? Atau gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu. Dari dia kembali ke dia gitu, dari awal kembali ke awal. Kalau niat awalnya A, walaupun di apa namanya di perjalanan itu menjadi B, menjadi C, menjadi M, nanti akan balik ke A lagi. Asalkan dia jujur. Nah, yang tidak bisa balik lagi ke awal itu karena munafik. Tidak mau mengakui. Ya. Ketika dia berubah itu tidak mau mengakui. Ya, gitu. ya. Oh. Tidak mengakui aku salah, tidak mengakui aku kalah, tidak mengakui aku tersesat. Itu yang membuat dia akhirnya, makanya di Al-Quran itu aku sesatkan bagi yang kumaui, aku luruskan bagi yang kumaui. Maksudnya, oh dia ini sekedar jahat gitu, tapi dia mengakui kesalahannya. Orang-orang yang mengakui kesalahan itu tanda orang baik. Artinya gini, di pertengahan jalan berubah niat, tapi kan tidak langsung disadari. Ya. Pasti itu. Setelah dia menyadari, nah itu penentuannya. Ya, setelah dia atau tidak. Ya, setelah dia menyadari belum tentu mengakui. Kan gitu. Belum tentu mengakui karena rasa malu. Yang kedua, walaupun disadari tapi karena pengaruh. Ternyata aku ini salah selama ini. Harusnya aku nggak kayak gini. Adalah yang bisikin. Ya kalau lo akui, nanti takutnya kan akhirnya kurang ini, kurang itu. Iya juga ya. Kan. Jadi gimana caranya? Ya udahlah, seolah-olah lo baik gitu. Padahal enggak gitu. Jadi sebesar apapun dosamu kata Allah kepadaku, lebih besar pengampunanku ketika engkau mengakui. Kan gitu. Nah, disebut munafik itu menyadari tapi tidak berubah. Atau sudah tahu salah tapi tetap berasa baik. Ya, iya. Itu yang maksudnya akan aku ampuni. Nah kan pokoknya yang masih orang nakal masih dilihat Tuhan. Orang jahat masih diberi pengampunan oleh Tuhan. Karena orang jahat, Allah menyadari betul bahwa kita ini makhluknya yang tidak luput dari itu, asal diakui, disadari. Nah yang nggak dilihat Allah itu yang munafik.
Dan satu orang munafik itu sama aja 1000 musuh. Satu orang Satu orang munafik itu sama aja sama kayak 1000 1000 musuh. Karena musuh. kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa dia ada maksud gitu. Beruntungnya aku dikasih Allah bisa baca. Jadi tahu aku. Kayaknya aku doakan juga kalian agar bisa baca deh. Enggak. Makasih. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kemarin Om Dian bisikin, kayaknya enak juga ya, karena untuk menghadapi rekan-rekan yang mau kerja sama gitu, kayaknya enak kalau bisa baca ya Om Dian ya. Jadi Iya. Mas Diksi kayaknya mau deh, biar tahu kapan ya dia datang gitu kan. Ya. Ini aja udah minta izin pulang. Gara-gara.